Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat seorang pemuda yang bermata biru dan rambut merah, serta memiliki penampilan yang tampan. Wajahnya selalu bersujud dan tangan kanannya menopang pada tangan kirinya. Pemuda ini sangat tekun dalam membaca Al-Quran dan selalu menangis ketika membacanya. Meskipun hanya memiliki 2 helai pakaian yang lusuh untuk dikenakan, namun ia tetap tidak pernah lalai dalam ibadahnya. Sayangnya, pemuda ini tidak dikenal dan miskin sehingga seringkali dihina dan diejek oleh orang lain. Bahkan, ia dituduh sebagai seorang pencuri tanpa alasan yang jelas. Dialah Uwais Al-Qarni. Pemuda asal Yaman ini adalah seorang yatim yang hanya memiliki ibu yang sudah tua dan lumpuh sebagai orang tua satu-satunya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ia bekerja sebagai pengembala kambing dengan upah yang hanya cukup untuk bertahan hidup bersama ibunya. Ia selalu melakukan puasa di siang hari dan berdoa di malam harinya tanpa henti. Namun ada satu permintaan sulit yang belum dapat ia kabulkan. Permintaan itu adalah sang ibu ingin menjalankan ibadah haji sebelum ia meninggal nanti. Mendengar permintaan ibunya, Uwais berpikir bahwa perjalanan menuju Mekah itu sangatlah panjang, melewati padang pasir yang panas dan tandus. Orang biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak barang, tapi bagaimana Uwais yang sangat miskin ini dan tidak punya kendaraan melakukan hal itu? Tapi Uwais gak kehabisan akal dan dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Jadi, Uwais membangun kandang di puncak bukit untuk seekor sapi miliknya. Karena kandangnya di puncak bukit, Uwais menggendong sapi itu ke bawah untuk memberinya makan dan menggendong lagi ke atas untuk mengandangi sapi tersebut. Orang yang mengamati perilaku Uwais berpikir bahwa Uwais sudah gila kayaknya. Banyak orang yang merasa aneh dengan apa yang dia lakukan. Selama 8 bulan, Uwais Al-Qarni rutin menggendong sapi naik turun bukit setiap harinya. Saat musim haji tiba, berat sapi tersebut mencapai 100 kg dan Uwais Al-Qarni sendiri menjadi lebih berotot dan kuat karena latihannya tersebut. Terus, untuk apa dia melakukan hal tersebut cuy? Nah, ternyata Uwais Al-Qarni melakukan latihan menggendong sapi setiap hari selama 8 bulan untuk melatih tubuhnya agar mampu menggendong ibunya selama perjalanan jauh. Kemudian Uwais Al-Qarni bersama ibunya melakukan perjalanan haji dari Yaman ke Mekah dengan menempuh jalan yang panas dan tandus di tengah padang pasir. Selama perjalanan tersebut, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya yang sudah tua renta sambil berjalan kaki. Uwais menunjukkan kasih sayang yang besar pada ibunya dengan menggendongnya dengan tegap selama perjalanan haji. Lalu saat tiba di Ka'bah, ibunya terharu dan menangis karena mereka berhasil sampai Baitullah. Di hadapan Ka'bah, Uwais memohon ampun atas dosa-dosa ibunya dalam doanya. Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Lalu ibu Uwais Al-Qarni heran dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab dengan penuh keyakinan, "Jika dosa ibu telah terampuni, maka ibu akan masuk ke surga. Saya cukup bahagia dengan ridho ibu yang akan membawa saya ke surga." Nah, setelah Uwais berbicara kepada ibunya, tiba-tiba penyakit kulit Uwais sembuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia ditinggalkan dengan bulatan putih seukuran 2 dirham di tengkuk tangannya. Bulatan putih itu dibiarkan sengaja sebagai tanda pengenal bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenalinya di masa depan nanti. Jadi ketika Uwais Al-Qarni tiba di kota Madinah, dia segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan rumah itu, dia mengetuk pintu sambil mengucapkan salam dan seseorang keluar untuk membalas salamnya. Uwais Al-Qarni segera bertanya tentang keberadaan Nabi yang ingin dia temui. Tapi sayangnya Nabi tidak berada di rumah karena beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni merasa sangat kecewa hati karena ia telah datang dari tempat yang jauh untuk bertemu langsung dengan Nabi. Namun tidak berhasil. Yang dia temui hanyalah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni merasa bimbang dalam hatinya karena ia ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan pertempuran. Namun pesan dari ibunya yang sudah
sudah tua dan sakit-sakitan ini mengharuskannya untuk segera pulang ke Yaman. Jadi meskipun ia sangat ingin bertemu dengan Nabi, akhirnya ketaatan kepada ibunya lebih kuat dan membuatnya memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Dengan perasaan yang sedih, Uwais Al-Qarni mengucapkan salam kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu dan pamit untuk segera kembali ke Yaman. Ia hanya bisa menitipkan salamnya untuk Nabi. Kemudian Uwais Al-Qarni pergi dengan perasaan terharu dan sedih. Setelah peperangan berakhir, Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Ketika sampai di rumah, beliau menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengenai seseorang yang mencarinya. Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengkonfirmasi bahwa benar ada orang yang mencari Nabi, tetapi sudah pergi ke Yaman karena ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan penjelasan tentang Uwais Al-Qarni kepada para sahabatnya bahwa ia adalah seorang anak yang taat kepada ibunya dan penghuni surga. Nabi juga memberitahu mereka bahwa Uwais Al-Qarni memiliki tanda putih di tengah telapak tangannya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada sahabatnya untuk meminta doa dan istighfar dari Uwais Al-Qarni jika mereka bertemu dengannya. Nabi kemudian memandang ke arah Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab sambil berkata hal tersebut. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, beliau mengingatkan Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang pernah diceritakan oleh Nabi. Setiap kali kafilah dari Yaman datang, kedua sahabat ini selalu menanyakan keberadaan Uwais Al-Qarni. Suatu hari, Uwais Al-Qarni ikut dalam kafilah tersebut. Ketika kafilah tiba di kota Madinah, kafilah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib langsung mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni berada bersama mereka. Lalu kafilah tersebut menjawab bahwa Uwais sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Setelah mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi untuk menemui Uwais Al-Qarni. Ketika Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib tiba di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, mereka memberi salam. Namun Uwais sedang dalam keadaan sholat. Setelah Uwais selesai dalam sholatnya dan memberikan salam, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menyambutnya dan bersalaman dengannya. Ketika Khalifah Umar membalikan tangan Uwais seperti yang pernah dijelaskan oleh Nabi, terlihatlah tanda putih di telapak tangannya, sesuai dengan keterangan Nabi bahwa Uwais adalah penghuni langit. Wajah Uwais yang bersinar dan tampak benar seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib kemudian menanyakan nama Uwais dan Uwais menjawab Abdullah. Lalu mereka tertawa bersama-sama karena mereka semua ya hamba Allah, yaitu Abdullah. Dan Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya lagi, siapakah nama kamu sebenarnya? Lalu Uwais menjawab bahwa namanya adalah Uwais Al-Qarni.